Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk siap-siap untuk belajar hari ini. Berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat kemudahan dan juga keberkahan. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut dengan ukuran derajat dan radian. Untuk ukuran derajat sudah familiar ya di SD atau SMP. Masih ingat kan kalau satu lingkaran penuh berapa derajat? Ayo. Sebelumnya kita review dulu tentang sudut ya. Nah, sudut itu apa sih? Sudut itu adalah perputaran satu titik tertentu ke titik lainnya terhadap pusat lingkaran. Di sini ada garis OA dan garis OB ya. Jadi ruas garis OB ini diputar terhadap O ke garis OA sehingga diperoleh sudut BOA atau penulisan simbol sudutnya seperti itu ya. Jadi sudut BOA itu dibacanya. Oke, jadi antara garis OA dan OB ada satu sudut. Nah, ini bisa disebutnya sudut BOA dengan hurufnya itu ditulisnya adalah huruf kapital. Kemudian ada sudut positif dan sudut negatif. Kalau yang familiar di kehidupan sehari-hari itu sudut itu ada di jarum perputaran jarum jam ya. Nah, di sini sudut positif ini adalah sudut yang berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam itu kan biasanya berputarnya ke sebelah ke kanan ya, berputar ke kanan. Jadi kalau misalnya yang berlawanan dengan jarum jam itu adalah sudut positif. Kalau yang searah dengan jarum jam adalah sudut negatif. Selanjutnya ada penamaan sudut yang biasa digunakan dalam trigonometri. Nah, biasanya juga nih sudut-sudut itu disimbolkan seperti ini. Ada huruf yang seperti A itu dibacanya alfa, kemudian seperti huruf B dibacanya beta, kemudian ada gamma dan juga theta, atau bisa juga digunakan dengan huruf abjad biasa, baik dengan satu huruf atau 3 huruf. Ukuran sudut pada ukuran derajat. Masih ingat kan kalau satu lingkaran penuh atau satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Oke, maka kalau misalnya satu putaran itu adalah 360 derajat, maka satu derajatnya adalah 1/360 putaran. Kemudian, kalau satu lingkaran penuh itu atau satu putaran penuh itu 360 derajat, maka kalau setengah putaran adalah 180 derajat. Kemudian, kalau 1/4 atau 1/4 putaran itu maka 90 derajat. Kemudian, bagaimana kalau 2/3 putaran? Berapa derajat ya? 240 derajat. Dari mana 240 derajat? Karena 2/3 dikali satu lingkaran penuhnya ada 360 derajat. Maka bisa dihitungnya 360 dibagi 3 dulu baru dikali 2, atau bisa juga 360 dikali 2 dulu baru dibagi sama 3. Jadi hasilnya 240 derajat. Kemudian penulisan 1 derajat itu bisa ditulis ya derajat atau 60 menit. 60 menit ditulisnya satu petik ya. Kemudian kalau 1 menit adalah 60 detik, di penulisannya adalah 1 petik sama dengan 60 petiknya ada 2 gitu ya. Kemudian ukuran sudut pada ukuran radian. Nah, sudut 1 radian itu adalah sudut pusat lingkaran yang menghadap busur yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Bisa ditulis juga dengan A di pangkatnya itu pangkatnya C itu adalah radian ya. Bisa juga nanti adalah pi pangkat C. Kenapa pi? Kita cek di sini. Diperhatikan ada lingkaran dengan pusat O, kemudian di sini ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Ingat kalau jari-jari itu kan panjangnya sama ya semuanya ya. Kemudian garis OA dan garis OB itu kan membentuk sudut theta. Nah, sudut theta ini menghadap ke juring yang panjangnya juga sama dengan panjang jari-jari. Maka ini adalah suatu radian gitu ya. Nah, 1 radian ini adalah 1 radian per 360 derajat, sama dengan setara dengan nih panjang busur AB adalah kan jari-jari. Kemudian keliling lingkaran adalah 2 PR. Kemudian bisa dari sini bisa kita dapatkan kalau 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Oke. Selanjutnya cekidot. Karena
pada ukuran radian sudah didapat 2 pi radian sama dengan 360 derajat, maka ada keterkaitannya nih dengan ukuran derajat dan radian. Jadi, kalau satu radian itu adalah 180 per pi. Dari mana itu? Nah, kita lihat ya. Di sini kan ada 2 pi radian sama dengan 360, maka kedua sisinya, kedua ruasnya sama-sama dibagi 2. Maka 2 yang di pi radian sudah hilang jadi 1. Kemudian 360 dibagi sama 2 jadi 180. Kemudian kalau misalnya dibalik, maka 1 derajatnya itu adalah sama dengan pi per 180 radian, atau simpelnya bisa ditulis dengan rumus pi per 180 sama dengan radian per derajat. Selanjutnya, let's go, kita latihan soal. Baik, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk soalnya yang pertama ada ubahlah ke dalam bentuk radian atau ukuran radian. Ada 60 derajat dan 135 derajat. Ingat ya teman-teman, untuk rumusnya ada pi per 180 derajat sama dengan radian per derajat. Jadi nanti tinggal diubah ke bentuk ininya aja, disesuaikan dengan yang diketahui dan yang akan dicari, yang mau kita cari. Untuk A, 60 derajat kan ya, karena 60 derajat berarti nanti kita ubah yang di derajatnya nih. Berarti tulis lagi rumusnya. Pi per 180 derajat sama dengan radian, karena kita mau cari radian, per berapa derajat yang diketahui? 60 derajat. Oke, sampai sini tinggal kita kali silang. Jadi, 60 derajat dikali pi, 60 derajat pi, per, nah ininya, si 180 nggak usah dikali ke radian, jadi biarkan si radiannya ini di sebelah kanan sendiri, karena kita yang mau kita cari adalah si radiannya. Berarti 180 derajat. Nah, sampai sini tinggal bentuk ini kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Berarti bisa sama-sama dibagi berapa nih? 60 sama 80. Kita coret dulu deh nolnya. Kemudian 6 dan 18 bisa sama-sama dibagi berapa? Ya, bisa sama-sama dibagi 6 kan ya? 6 dibagi 6, 1. 18 dibagi 6, 3. Ini masih ada pi-nya. Pi sama dengan radian. Jadi hasilnya 60 derajat itu setara dengan 1/3 pi radian. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yang B, ada 135 derajat ya. Rumusnya pi per 180 derajat sama dengan radian per derajat. Kita ganti ke radian, kita ganti ke derajatnya. Oke, berarti pi per 180 derajat sama dengan radian per berapa tadi derajatnya? 135 derajat. Kita kali silang. Berarti jadinya 135 derajat per 180 derajat sama dengan radian. Ini ada pi-nya. Kemudian sampai sini si 135 derajat dan 180 derajat kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah, kita sama-sama bagi 45. 135 dibagi 45 berapa? 3 ya. Berarti 3 per 180 dibagi 45 hasilnya 4. Ini ada pi per radian. Sama-sama dibagi 45. Oke, jadi 3/4 pi radian. Itu ya. Nah, ini sampai sini sudah selesai sebenarnya, tapi kalau misalnya nanti soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda dan nggak ada bentuk hasilnya 3/4 pi radian, mungkin saja si pi radiannya ini diubah ke bentuk mendekati 3,14.
Maka nanti kan tadi 135 derajat sama dengan 3/4 pi radian. Nah, ini si pi radiannya ini kita ganti ke mendekati 3,14. Maka hasilnya 3/4 dikali, ini kita ganti jadi mendekati 3,14. 3,14. Ini tandanya udah bukan sama dengan lagi ya, tapi mendekati. Nah, di sini bisa dibagi dulu boleh, dikali dulu juga boleh. Ya, hasilnya kalau misalnya 3 dikali 3,14 dibagi 4, hasilnya 2,355. Itu ya. Ini 135 derajat, ini 135 derajat. Oke. Jadi hasilnya bisa dalam bentuk pecahan, ini hasilnya. Jika dalam bentuk desimal, ini hasilnya. Kenapa dalam bentuk desimal? Karena si pi radiannya sudah diganti dengan mendekati 3,14. Selanjutnya, mengubah dari bentuk radian ke bentuk derajat. Ingat, untuk rumusnya ada V per 180 derajat sama dengan radian per derajat. Oke, jadi nanti sama seperti sebelumnya, tinggal diubah ke bentuk yang mau dicarinya. Atau diubah dari yang diketahuinya. V per 180 derajat sama dengan, karena radian yang diketahui, maka digantinya ke radiannya ya, 2/3 pi radian per derajat. Karena kita mau cari derajat, berarti si derajatnya belum diketahui. Ini pi-nya bisa dicoret, kemudian kita kali silang. Ini kali ke sini, berarti tinggal ini 1 kan ya. 1 kali derajat, ya berarti tinggal derajatnya aja. Sama dengan 2/3 dikali 180 derajat. Oke, sampai sini 180-nya bisa dibagi 3 dulu boleh, atau mau dikali sama 2 dulu juga boleh. Oke, kemudian 180 ini dibagi dulu ya. 180 dibagi 3, berapa? 180 dibagi 3 itu, ini bagi 3 1, dibagi 3, 60. Jadi 2 dikali 60 sama dengan 120 derajat. Gitu. Jadi 2/3 pi radian sama dengan 120 derajat. Selanjutnya untuk yang B ada 1,5 pi radian. Nah, ini kalau misalnya dalam bentuk desimal, boleh diubah ke dalam bentuk pecahan dulu juga boleh, atau mau langsung substitusikan ke rumusnya juga boleh. Kalau misalnya diganti ke pecahan jadinya 15/10 pi radian. Gitu ya, atau dibentuk kesederhananya juga boleh. Oke, langsung kita masukin ke rumusnya ini. Berarti pi per 180 derajat sama dengan 15/10 pi radian per derajat. Oke, sama-sama coret pi-nya, kemudian 15/10 bisa sama-sama dibagi 5, ya kan ya? 15 bagi 5, 3, 10 dibagi 5, 2. Jadi ini tinggal 1 per 180 derajat, kemudian 3/2 per derajat. Tadi ini kenapa jadi 1? Karena ini sama-sama dibagi pi ya. Jadi pi dibagi pi 1. Gitu. Ini dikali silang berarti 1 kali derajat. Terus 3/2 dikali 180 derajat. Nah, bagi dulu nih kedua. 180 dibagi 2. 90 kan ya. Berarti 3 dikali 90 derajat sama dengan 270 derajat. Oke, kalau misalnya tidak dibuat kepecahan dulu, langsung juga sama aja. Pi per 180 derajat sama dengan 1,5 per derajat. Ini pi radian. Cara pi-nya berarti di sini kali silang derajat kali ke 1 ini ya, tinggal 1 kali derajat per 180 derajat dikali 1,5. Hasilnya adalah cek 180 dikali 1,5. 5 dikali 0, 0, 5 dikali 8, 40, 5 dikali 4, 9. 1 dikali 180, 80. 0, 0, ini 1. 9 tambah 8, 7.
Ini 2 jarinya ya. Ada satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya 270 derajat. Oke? Bisa ya? Baik, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.